Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Shalom bagi kita semua. Saya mohon maaf karena sudah cukup lama kita belum melanjutkan pembahasan dari kitab Yunus pasalnya yang keempat. Hari ini kita akan coba bahas bersama-sama dari kitab Yunus pasal 4 ini, karena kita sudah lihat beberapa kali atau beberapa ulasan tentang kitab Yunus. Kita sudah belajar dari awal bagaimana Yunus itu firman Tuhan mulai dari pasal 1 bicara tentang dia lari dari Tuhan. Lalu kemudian di pasal yang kedua dan ketiga sudah lihat bagaimana dia bertobat dan menyesal, ya, di pasal 1. Nah, saya berikan tema seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tema kita dari kitab Yunus ini adalah Yunus dan Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Lalu kemudian kita sudah lihat dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga-A, bagaimana Yunus ini lari dari Tuhan. Dan cerita Yunus ini dimulai dari abad yang ke-6, diperkirakan abad yang ke-6. Demikian selanjutnya sampai pasal yang ketiga kita sudah belajar. Nah, kalau kemarin saya belum menunjukkan kepada saudara tentang beberapa hal yang penting, ya, Yunus disuruh Tuhan dari Jopa, ini kampung halamannya, untuk pergi ke Niniwe, ya, untuk memberitakan Injil di sini. Tapi saudara tahu sendiri, Yunus kemudian membooking kapal dan dia lari ke Tarsis, saudara. Saudara bisa bayangkan Niniwe dengan Tarsis jaraknya yang sedemikian jauh sebenarnya dari apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tapi beginilah kadang-kadang manusia. Nah, itu sebabnya saya ingatkan kita bahwa kadang ketidaktaatan kita justru beresiko. Ya, ketidaktaatan itu beresiko. Kenapa dia ke Tarsis? Saya ulangi sekali sedikit agar saudara mengerti. Tarsis itu tempat paling terpencil yang dikenal Yunus. Dia ingin lari sejauh mungkin dari Tuhan karena dia benci kepada orang Assyria ini. Dia tidak mau Tuhan menyelamatkan Niniwe. Niniwe itu pada masa itu adalah kota yang sangat terkenal, kota yang sangat luar biasa indahnya. Nah, itu sebabnya mereka bangga sekali dengan apa yang ada pada mereka. Nah, kalau saudara mencatat, melihat sejarah, diperkirakan luasnya 8 km persegi dengan kira-kira 100.000 penduduk, punya 80 km terowongan air, perpustakaan, taman, taman gantung, dan sebagainya. Niniwe ini dicatat oleh firman Tuhan sebagai satu kota yang tidak punya belas kasihan. Banyak kemelaratan dan penderitaan yang terjadi. Dan nama Niniwe sendiri merupakan nama yang membawa teror bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Intimidasi dan kebencian orang-orang di sekitar mereka, termasuk Israel. Itu sebabnya Yunus tidak mau pergi ke sana. Namun, saudara, tidak seorang pun kita bisa lari dari Tuhan. Saya sudah ingatkan kepada kita tentang Mazmur 139 yang berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Oke, tapi saudara lihat Yunus ngotot juga, dia tetap lari. Akhirnya Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Kalau saudara ingat, saya pernah sampaikan bahwa seringkali ketidaktaatan kita memberikan atau mengandung resiko bagi orang lain. Sehingga ada orang-orang yang juga bisa ikut menjadi bagian dari masalah kita. Itu sebabnya ada seorang hamba Tuhan yang bernama Joyce Meyer, dia kata, you are safer in the storm, in the will of God, than on the shore, out of the will of God. Anda itu lebih aman berada dalam badai yang berkecamuk, namun badai itu adalah kehendak Tuhan, daripada berada di pantai yang tenang, namun di luar kehendak Tuhan. Itu sebabnya saya ingatkan bahwa ketaatan yang tidak beresiko itu seringkali mengorbankan dan bisa mengorbankan orang lain yang ada di sekitar kita. Atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar. Ini yang dimaksud dengan lebih aman berada di tengah badai, tapi dalam kehendak Tuhan. Walaupun Yunus itu lari dari Tuhan, tapi saudara bisa lihat bagaimana
Tuhan menyediakan pertolongan baginya. Jadi walaupun dia lari dari Tuhan, saudara, tetap saja Tuhan ingin menolong dia. Tetap saja Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia. Saya pernah katakan kepada saudara, ada orang-orang yang bilang gak ada ikan yang sebesar itu. Nah, ini beberapa gambar yang saya tunjukkan kepada saudara. Bagaimana besarnya ikan-ikan tertentu di tengah lautan luas itu yang bisa sebenarnya untuk menelan manusia. Saudara, gampang sekali dalam kondisi-kondisi seperti ini. Dan itu sebabnya saya ingatkan kepada saudara untuk terus bergantung kepada Tuhan. Karena jangan terpengaruh dengan orang-orang yang katakan tidak mungkin, mustahil, dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan firman Tuhan jelas menunjukkan, ini beberapa penelitian tentang ikan-ikan besar, saudara. Dan salah satunya adalah blue whale atau paus biru ini. Ini adalah mamalia dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa sehingga dapat bertahan di samudra. Paus biru dapat berkembang hingga panjangnya 30 meter dan beratnya 1.360 ton. Ya, ini saya dapat dari internet, saudara bisa cek, dan ini adalah penelitian yang dilakukan How Stuff Works. Nah, saudara bisa cek nanti. Paus ini bisa berkembang sedemikian besarnya, jantungnya saja menurut penelitian sebesar ukuran sebuah mobil kecil. Saudara, ini jantungnya saja. Nah, lidahnya seukuran gajah, dan binatang terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah dunia adalah paus dalam jenis ini. Itu sebabnya saudara, jangan pernah meragukan Tuhan, apalagi meragukan firman Tuhan. Ya, kita udah lihat bagaimana dia running to God, lalu kemudian ada penyesalan yang sangat dalam oleh Yunus, lalu kemudian Tuhan berfirman kepada ikan itu, maka ikan pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, itu sebabnya Joyce Meyer berkata lagi, saya bertanya-tanya berapa banyak ikan yang harus menelan saya. Sebelum akhirnya saya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan aku juga seharusnya melakukan segala sesuatu sesuai dengan jalannya. Saya ingatkan saudara, berapa banyak lagi masalah yang harus datang kepadamu, berapa banyak lagi ujian yang harus datang kepadamu, sampai kau bisa katakan Yesus adalah Tuhan, dan aku juga harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan jalannya. Mari kembali kepada jalan Tuhan kalau Anda sudah lari dari Tuhan. Yunus pasal 3 bicara tentang Yunus yang berlari dengan Tuhan. Dia mulai mengerjakan apa yang Tuhan katakan, partnership with God. Dia memperingatkan Niniwe, apa yang terjadi di Niniwe. Tapi kemudian saya ingatkan lagi adanya corrupt mindset. Sebenarnya Tuhan suruh dia berjalan mengelilingi kota itu, tapi dia mengkorupsi, dia menipu Tuhan, dia korupsi waktu, korupsi ketaatan, korupsi pertobatan. Dan dia lakukan ini, saudara, dengan sadar. Dia sampaikan firman Tuhan agar mereka bertobat, mau tobat, gak mau tobat terserahmu, begitu. Lalu akhirnya apa yang terjadi, dia kecewa karena tiba-tiba orang Niniwe justru bertobat. Tuhan menyesal atas rancangan yang dilakukannya, karena perbuatan orang Niniwe berubah 180 derajat. Mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Demikian juga dengan kita. Firman Tuhan ingatkan kita, kalau kita berbalik dari tingkah laku yang jahat, kalau kita menyebut namanya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita. Mari saudara, saya berharap sekali agar orang-orang percaya mulai bertobat, mencari wajah Tuhan, dan kemudian berhentilah melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Berhenti menghakimi satu dengan yang lain. Berhenti menghina satu dengan yang lain. Berhenti merendahkan gereja satu dengan yang lain. Dogma yang satu dengan lain dirasa lebih tinggi dari yang lain. Mari kembali kepada firman Tuhan. Bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita ini. Pertobatan bukanlah pertobatan sampai terjadi perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka itu bukan pertobatan. Anda bilang Anda bertobat, tapi Anda tidak mau berubah, maka itu bukan pertobatan. Anda bilang Anda bertobat dari perselingkuhan, dari perzinahan, tapi Anda tidak mau keluar dari orang itu, tidak mau keluar dari lingkungan itu, maka itu bukan pertobatan. Kalau Anda bilang Anda mau bertobat, maka Anda akan keluar dari lingkungan itu. Anda stop hubungan yang tidak benar itu. Anda berhenti jumpai orang yang tidak benar itu. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara melihat tingkahnya Yunus ini.
Mungkin Anda ketawa, mungkin Anda merasa kok nabi seperti ini. Tapi ini adalah peringatan bagi kita bahwa sehebat apapun seorang hamba Tuhan, sehebat apapun seorang nabinya Tuhan, dia bisa saja bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Di Yunus pasal 4 kita bisa melihat bagaimana dia lari melawan Tuhan. Tadinya dia sudah bertobat, dia sudah melakukan banyak hal, saudara. Dia mempelajari, dia mengenal hatinya Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi dia. Tapi kemudian justru Tuhan tidak jadi menghancurkan Niniwe. Akhirnya apa yang terjadi di ayat 1 dikatakan, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Saudara, saya nggak tahu ada hamba Tuhan, ada nabi yang bisa marah kalau ada orang bertobat. Saya nggak mengerti. Ini juga masalah kita. Kadang-kadang kita melihat banyak orang Kristen yang marah karena ada orang lain yang bertobat. Sama seperti Yunus, pada waktu dia lihat orang Niniwe bertobat, karena pesan singkat yang dia sampaikan, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Dan dia berdoa kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, ya Yahweh, saudara perhatikan di sini Tuhannya kapital semua. Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Saudara lihat ini. Dia katakan, bukankah telah kukatakan dulu. Dia tahu bahwa dia, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang mengasihi dan penyayang. Ya, Tuhan yang begitu memperhatikan orangnya. Begitu memperdulikan orang-orang yang berbalik kepada dia. Orang-orang yang dia ciptakan. Aku tahu, Yunus bilang, engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Artinya dia Tuhan yang rela bahkan memberikan nyawanya untuk orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang diciptakannya. Begitulah dia mengenal Tuhan. Tuhan yang panjang sabar. Artinya Tuhan yang sebenarnya walaupun lihat orang yang diciptakannya itu bertingkah, orang yang diciptakan itu bolak-balik menyakiti hatinya. Tapi sabarnya itu begitu panjang. Yunus tahu ini. Yunus kenal ini. Karena dia tahu juga sejarah bangsanya. Bagaimana bangsanya menguji Tuhan. Dan terus-menerus Tuhan mengampuni mereka. Panjang sabar. Dan berlimpah kasih setia. Waduh, bukan hanya punya kasih setia, saudara. Tapi berlimpah kasih setia. Serta Tuhan yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Kalau orang bertobat, Tuhan gak mau kok menghakimi manusia. Neraka bukan disiapkan untuk manusia. Anda perlu tahu itu. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang tidak mau menerima Yesus. Orang-orang yang menolak rencana keselamatan yang diberikan Tuhan. Karena itu Yohanes 3:30 dikatakan, barang siapa yang bertobat diselamatkan, yang menerima Yesus diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak menerima, maka dia sudah berada dalam penghakiman. Saya mau kita lihat sebentar. Yohanes 3:16 katakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keinginan Tuhan tidak ada orang yang binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Tuhan tetap di atasnya. Itu sebabnya, saudara, Yunus bilang, aku kenal siapa engkau, aku tahu siapa engkau Tuhan yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Artinya kata menyesal di sini bukan seperti aku nyesal, bukan, saudara, bukan seperti itu. Kata menyesal di sini berarti Tuhan yang sebenarnya tidak mau merancangkan malapetaka itu, dan Tuhan yang kalau melihat seseorang bertobat hatinya langsung lunak, hatinya langsung luluh, hatinya langsung ini anakku, aku akan ampuni dia, aku akan berikan kesempatan kepada dia. Itu sebabnya saya berikan tema kitab ini sebagai Tuhan yang memberi kesempatan yang kedua. Yunus katakan apa? Sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Wow, so selfish, saudara. Sangat egois sekali. Sangat childish ya, kekanak-kanakan. Kalau dia nggak dapat apa yang dia mau, ya udah aku mati aja.
Cabutlah nyawaku Tuhan, dia bilang. Seperti kan firman Tuhan katakan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara lihat hatinya ternyata masih dongkol. Inilah yang disebut unforgiveness, ketidakmampuan untuk mengampuni. Banyak orang yang bilang dia mengampuni, tapi dia tidak bisa melupakan dan melepaskan masalah itu. Ya, itu sebabnya saya mengingatkan saudara, jangan sampai engkau bilang kau mengampuni, tapi engkau tidak bisa melupakan masa lalumu. Belajar mengampuni dan melupakan. Nah, Yunus katakan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Dia kecewa karena Niniwe nggak jadi dibinasakan, saudara. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Coba saudara lihat ini. Layakkah engkau marah, kata firman Tuhan. Tuhan berkata, Yunus, lalu ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dia sudah selesai melakukan tugasnya. Lalu dia tinggal di sebelah timur kota itu. Dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya. Menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia mau lihat nih. Habis nggak kota itu? Dibinasakan nggak kota itu? Kadang-kadang kita juga sadar tidak sadar seperti itu. Kalau kita lihat ada orang yang menyakiti kita. Ada orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Hati kita bilang, biarkan Tuhan habisin dia. Biarkan Tuhan habisin dia. Lihat dia, pasti mati dia. Lihat dia, pasti begini. Pasti rusak dia. Pasti hancur dia. Saudara, Anda sadar atau tidak sadar, itu adalah perkataan kutuk yang sedang Anda keluarkan. Berhati-hatilah dan bertobatlah. Jangan mengutuki orang. Tuhan katakan kepada Abraham, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk. Hati-hati, jangan mengutuki orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Jangan pernah keluar dari mulutmu perkataan kutukan kepada anak-anak Tuhan. Jangan pernah mengintai kediaman orang benar, kata firman Tuhan. Jangan sampai kutuk yang kau lemparkan berbalik kepadamu. Haleluya. Yunus keluar meninggalkan kota itu, dia nunggu ini, saudara, nunggu gimana apa yang akan terjadi ini dengan orang Niniwe ini. Kok nggak habis-habis, kok nggak ada api yang jatuh seperti Sodom dan Gomora, kok mereka tenang-tenang aja. Ternyata Tuhan sudah mengampuni mereka. Yunus keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menanti apa yang akan terjadi atas kota itu. Wait and see. Wait and see. Tunggu aja apa kira-kira yang akan terjadi nih. Lalu kemudian atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus. Wow, enak kan saudara. Tiba-tiba Tuhan buat pohon jarak yang rindang, kemudian ya Yunus duduk di situ dan Yunus senang sekali karena Tuhan ciptakan pohon ini khusus untuk dia. Dia tahu, wow, this is amazing, dia bilang. Luar biasa, dalam satu hari bisa tumbuh pohon jarak melampaui kepalanya untuk menaunginya. Jadi dia bisa tidur, dia bisa nyantai di situ. Firman Tuhan katakan agar dia terhibur. Kadang-kadang Tuhan harus hibur kita kayak anak-anak, saudara. Dengan sesuatu yang memanjakan kita. Ya kadang-kadang, ya tapi itulah namanya Bapa ya. Bapa di surga yang selalu peduli dengan anak-anak. Dia terhibur dari kekesalan hatinya. Dan firman Tuhan mencatat, Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Yunus ini kayak anak-anak benar, saudara. Dikasih permen, wah ketawa-ketawa, senang. Tapi kemudian pada waktu permennya habis, dia langsung sedih lagi. Nah, saudara lihat ayat yang ke-7. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu hingga layu. Hingga layu. Satu hari dikasih Tuhan, hari besoknya Tuhan izinkan, Tuhan sengaja lakukan ini untuk melihat dia. Supaya layu apa yang Tuhan lakukan, ya itu yang Tuhan lakukan. Atas penentuan Tuhan datang ulat. Bayangkan seekor ulat. Bukan banyak-banyak. Seekor ulat ini mematikan pohon jarak itu. Ya, mungkin dia makan akarnya. Dalam waktu singkat dia gerogoti akarnya. Lalu teman-teman mencatat layulah pohon itu.
Segera sesudah matahari terbit atas penentuan Tuhan, bertiuplah angin timur panas yang terik. Angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Elia pernah mengatakan seperti itu. Setelah dia membunuh 450 nabi-nabi Baal, lalu kemudian dia katakan, lebih baik aku mati daripada hidup. Cabutlah nyawaku Tuhan. Nah, Yunus juga menyampaikan kata-kata yang lebih kurang sama dengan Elia. Tapi berbeda konteksnya di sini. Kalau Elia menyebut itu, mengatakan itu karena ketakutan dikejar-kejar Izabel. Tapi Yunus di sini marah kepada Tuhan karena Niniwe diselamatkan. Sangat-sangat tidak hamba Tuhan sekali. Sangat-sangat tidak nabiah sekali, saudara. Ya. Tuhan izinkan matahari atau angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepalanya. Rebah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Waduh, saudara. Ini orang yang sangat egois, hanya mikirkan diri sendiri. Waktu dia tidak mendapat yang baik atau waktu dia tidak mendapat yang nyaman, dia langsung marah dengan Tuhan. Dia bilang, mati aja aku. Gak usah lagi aku hidup. Tapi waktu dia dapat yang enak, yang baik, dia lupa bersyukur. Saudara lihat tadi, dia hanya bersuka cita loh. Dia bersuka cita. Waktu di perut ikan dia tahu bersyukur, dia tahu memuji Tuhan. Tapi di sini di bawah pohon jarak begitu nikmat, begitu enak, angin sepoi-sepoi buat dia bisa tidur dengan nyaman, dengan semua keadaan. Tapi dia lupa bersyukur, dia hanya bersuka cita. Soalnya lihat kadang-kadang identik sekali dengan kita kan. Waktu kita diberkati Tuhan, punya uang, punya kelimpahan dan segala-galanya, kita bilang apa? Wow, thank you Lord, hebat, amazing. Wow, bersuka cita, nyanyi, buat pesta sana, pesta sini, syukuran sana, syukuran sini. Tapi begitu kita punya masalah sedikit, kita komplain dengan Tuhan, kita marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan, kita sakit hati dengan Tuhan. Mungkin kita bilang juga, lebih baiklah aku mati daripada hidup kalau begini. Aku udah kena virus ini, lebih baiklah aku mati daripada hidup kalau begini saja. Sakit Tuhan enggak? Masa Tuhan biarin aku begini? Saudara, baik atau tidak baik waktunya, belajar bersyukur. Dalam segala keadaan, mengucapkanlah syukur kepada Tuhan. Nyanyikan nyanyi pujian kepada Tuhan. Give thanks to the Lord. Berikan syukurmu kepada Tuhan. Di ayat 9 Tuhan berfirman kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Saudara lihat nih orang. Tuhan tanya loh kepadanya, Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Bukan kamu yang tanam, bukan kamu yang buat, bukan kamu yang usahakan. Kamu nggak nyiram, kamu nggak buat apa-apa. Pohon itu tumbuh begitu saja aku buat. Lalu pada waktu dia mati, kau marah. Saudara lihat jawabannya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Saudara, dia berdebat, dia marah dengan Tuhan secara langsung loh. Nah, kadang-kadang ada manusia seperti itu. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita. Saya mau saudara melihat di dalam salah satu firman Tuhan. Ada disebutkan juga di sini. Bagaimana ada orang-orang yang sudah menderita, sudah sengsara, tapi tetap tidak mau bertobat. Tetap tidak mau mengakui kedaulatannya Tuhan. Di dalam Mazmur 100 berapa? Sebentar saya coba ingat sebentar. Mazmur 107 kalau saya tidak salah. Ya, Mazmur 107. Kita coba cari Mazmur 107. Ayatnya yang ke-10 dulu kita akan baca. Mulai dari ayat yang ke-10. Oke. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Ini khusus. Ini adalah ayat yang khusus. Mazmur 107.
ayat yang ke 10 sampai 16. Saya besarkan supaya Anda bisa lihat ini. Oke? Nah, saya harap Anda bisa lihat. Mazmur 107 ayat yang ke-10. Nah, ada orang-orang yang duduk dalam kegelapan, di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Sudah lihat? Kenapa? Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Nah, saudara yang mengatakan, oh, aku kok sering susah ya, aku kok sering punya masalah terus ya. Saudara perhatikan ini, mungkin Anda sedang memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan. Ya. Mungkin Anda sedang melawan ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahkan mungkin Anda menista nasihat Tuhan. Apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan, Anda ejek, Anda hina, Anda abaikan. Ada orang-orang seperti ini. Firman Tuhan katakan, yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Kenapa? Karena mereka memberontak terhadap perintah Tuhan dan menista nasihat yang maha tinggi. Kalau Anda adalah orang yang sedang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi ini, Anda adalah, mungkin Anda merasa Anda orang yang sedang ada dalam kesusahan. Kadang-kadang Anda harus mengerti, Tuhan izinkan itu terjadi padamu. Tuhan yang membuat hatimu berada dalam kesusahan, tergelincir, tidak ada yang menolong rasanya. Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya apa? Supaya engkau mulai berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakanmu, dan Tuhan akan menyelamatkan. Yang Tuhan mau hanya engkau berseru padanya. Berseru padanya. Hanya itu yang Tuhan mau. Kalau engkau susah, jangan lagi berontak terhadap Tuhan. Jangan lagi marah dengan Tuhan. Ada orang yang udah susah, dia menista Tuhan, dia marahin Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia bilang, nggak ada itu Tuhan. Saudara, saya ingatkan Anda, ada kalanya Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya hatimu tunduk padanya. Tuhan ingin kau berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan apa yang terjadi? Diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Kalau engkau berseru kepada Tuhan, maka engkau diselamatkan dari kecemasanmu. Bukan dari masalahmu. Ya. Lalu kemudian yang pertama yang harus dilakukan Tuhan adalah membawa engkau keluar dari kecemasan. Makanya Yesus katakan, siapakah yang dengan kecemasan, dengan kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya? Enggak ada yang bisa. Kalau engkau khawatir, engkau sikit-sikit ketakutan, engkau sikit-sikit merasa kepahitan, justru penyakit yang datang padamu. Dan Tuhan harus dealing, Tuhan harus berurusan dengan kecemasanmu terlebih dahulu. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Tuhan bawa engkau keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu mereka. Yang pertama, Tuhan dealing dengan kecemasan. Yang kedua, Tuhan dealing dengan apa? Belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Kelam dan gelap yang ada di sekitar. Engkau harus keluar dulu dari gelap dan kelam itu. Jangan lagi tinggal dalam kefasikan. Ini yang kedua. Setelah Tuhan keluarkan engkau dari kecemasanmu, Tuhan harus bawa engkau keluar dari dalam gelap dan kelam. Lalu kemudian diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Haleluya. Nah, orang-orang begini, Mazmur 107 katakan apa? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Belajar bersyukur pada Tuhan. Sama seperti Yunus tadi, belajar bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan Yunus untuk bersyukur kepadanya. Itu sebabnya Tuhan kata, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah dengan masalah yang terjadi? Layakkah engkau marah? Engkau tidak berusaha untuk itu, engkau tidak berjuang untuk itu. Tuhan memberikannya kepadamu. Layakkah engkau marah? Tuhan berfirman, kau sayang kepada pohon carak itu, yang untuknya sedikit pun kau tidak berjeripaya dan tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu,
yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Sehingga demi satu orang pun, kalau engkau adalah satu-satunya orang yang belum percaya dalam dunia ini, dia akan mengutus anaknya. Dia akan datang untukmu. Dia akan mati bagimu agar engkau diselamatkan. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Karena itu saudaraku, saya mengingatkan saudara, kita udah belajar dari kitab Yunus ini. Bagaimana seseorang bisa saja menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya. Tingkah lakunya. Tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan. Sama seperti Yunus. Tuhan berikan kesempatan kedua. Tapi dia juga nggak menyadari itu. Dia nggak mau mengakui itu. Dia nggak bertobat juga, saudara. Tapi hari ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau Tuhan sedang memberikan kau kesempatan yang kedua ini, mari berbaliklah kepada Tuhan. Sadarlah, mungkin kita nggak punya banyak waktu untuk bisa dapat kesempatan ketiga, keempat, kelima. Tapi percayalah, dia Tuhan yang memberi kesempatan demi kesempatan sampai engkau mau bertobat. Namun kalau tiba saatnya engkau tidak juga bertobat, maka bersiaplah menghadapi penghakiman Tuhan pada akhirnya. Waktunya sudah tidak lama lagi. Saya percaya semua tanda-tanda zaman yang disampaikan firman Tuhan ini sudah Anda lihat. Sudah Anda lihat. Sedang Anda lihat. Sedang Anda jalani. Kita sedang melihat penyakit virus demi virus. Masalah demi masalah. Perekonomian dunia yang semakin melemah. Orang-orang yang punya uang juga mengalami ketakutan dalam ekonomi ini. Kalau Anda belum sadar juga bahwa ini adalah tanda-tanda zaman yang Yesus katakan, maka Anda adalah orang yang paling malang dari antara orang yang malang. Karena itu selagi ada kesempatan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus, maka Dia akan mengampuni kita. Kiranya saudara diberkati dengan renungan ini, dengan pelajaran kita dari kitab Yunus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan memberkati semua anak-anakmu yang sudah mengikuti serial kitab Yunus ini, Tuhan. Aku memberkati mereka. Nah, aku percaya pada waktu kami mendengarkan firman ini, kami diajar Tuhan agar kami tidak menjadi sama seperti Yunus. Kami diajarkan untuk mengenal hati Tuhan yang maha kasih, maha sayang, pemurah, yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami. Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Yang tangan kasih-Nya selalu terbuka untuk menyambut kami. Karena itu biarkanlah kami datang kepadamu dalam kerendahan hati. Mengaku dosa kami. Berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Khususnya di saat ini. Agar bangsa kami dan negeri kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Buat semua yang sudah Tuhan lakukan. Dan semua yang akan Tuhan lakukan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Diberkati dengan, aku percaya setiap orang yang mendengarkan firman ini dan yang menerima, mereka akan menjadi seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya saudara diberkati dan sampai berjumpa dalam serial pengajaran kita yang lain. Saya menantikan masukan dari saudara, kira-kira apa yang saudara ingin saya sampaikan, pelajaran apa dari kitab apa, kita akan belajar bersama-sama. Bagi saudara yang rindu diperlengkapi Tuhan, mari belajarlah di STT Misi William Carey. Kami ada di Jalan Mongonsidi di Baru 1. Nomor 21 sampai 25 di Kota Medan. Atau Anda yang luar kota juga silakan ikut. Kita punya program blended learning melalui Zoom. Anda bisa belajar dan Anda bisa bekerja sambil belajar, dan jangan takut Anda berada di luar kota juga Anda bisa mengikutinya. Saya percaya saudara diberkati, dan ingat seperti yang saya selalu katakan,
belajar teologi bukan untuk jadi pendeta, tapi belajar teologi agar Anda bisa mengerti firman Tuhan, sehingga Anda tidak dibodohi oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sekarang ini banyak orang yang menyerang kekristenan, dan kalau Anda tidak punya pemahaman yang benar akan firman Tuhan, Anda tidak punya teologi yang benar, maka Anda pasti akan goncang. Saudara lihat banyak orang-orang Kristen zaman sekarang yang goncang, bahkan pendeta-pendeta. Saya nggak tahu benar pendeta atau enggak, tapi ngakunya pendeta yang bahkan meninggalkan kekristenan. Kenapa? Dia tidak punya iman yang kuat, dia tidak punya dasar yang benar. Karena itu saya ajak saudara umat Tuhan, mari belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, dan Tuhan Yesus menjamah, memberkati, melindungi, menyembuhkan Anda yang sedang sakit dan sedang punya masalah sendiri. Shalom.